Apa itu pekerjaan batin? Mengapa kebanyakan orang takut dengannya? Pekerjaan batin atau yang disebut dengan inner work adalah inti dan dasar dari spiritual journey. Tanpa itu, kita membuang-buang waktu. Tidak ada perbaikan, penyembuhan, transformasi, dan kebangkitan tanpa kerja batin. Anda ingin jalan yang bermakna untuk diikuti. Anda ingin meninggalkan warisan cahaya dan cinta. Jalan yang paling layak menurut saya adalah pekerjaan batin. Itu melengkapi, memberdayakan, dan semua yang Anda lakukan di dalam hidup. Ketika Anda berkomitmen untuk pekerjaan batin, Anda mengubah rasa sakit Anda menjadi kekuatan, seperti seorang alkemis spiritual yang sejati. Secara alami, pekerjaan batin ini mengarah pada penciptaan perubahan yang otentik dan mendalam di dunia sedikit demi sedikit. Apa yang bisa lebih baik daripada menyembuhkan, berkembang, menemukan kegembiraan, dan kebebasan sejati, melangkah dalam kekuatan Anda, hidup dalam harmoni dengan orang lain, dan mengirimkan riak perubahan yang indah menjadi ada. Tapi inilah masalahnya. Meskipun pekerjaan batin adalah jalan yang sangat berharga, itu juga merupakan jalan yang diam-diam membuat kita ngeri. Rasa ngeri di bawah sadar yang kita miliki terhadap segala sesuatu bentuk eksplorasi batin, ini bersifat universal. Ini adalah sesuatu yang perlu Anda pahami dengan baik jika Anda seorang pencari spiritual yang serius, yang ingin melakukan pekerjaan itu. Apa sebenarnya pekerjaan batin? Pekerjaan batin adalah praktik psikologis dan spiritual menyelam jauh ke dalam diri Anda untuk tujuan eksplorasi diri, pemahaman diri, penyembuhan, dan transformasi spiritual. Ketika kita melakukan pekerjaan batin, kita memancarkan cahaya kesadaran ke landscape batin kita yang terdiri dari berbagai lapisan pikiran kita, alam sadar, dan alam bawah sadar. Diri batiniah Anda terdiri dari perasaan, ingatan, pikiran, keyakinan, prasangka, luka, bayangan, dan kondisi mental atau emosional Anda yang tersembunyi yang mempengaruhi kemampuan Anda untuk berubah dan merasa utuh pada tingkat inti. Dengan melakukan pekerjaan batin, Anda akan mampu melewati ketakutan, keterbatasan, kecanduan, depresi, kesepian, dan perasaan tidak utuh yang cenderung mengganggu kita sebagai manusia. 25 tanda Anda perlu mempraktikkan pekerjaan batin. Berikut adalah beberapa bendera merah yang terkenal. Anda merasa tersesat dalam hidup. Anda tidak tahu siapa Anda lagi. Anda merasa kesepian dan seperti orang luar yang melihat ke dalam dunia. Anda sering bertengkar dengan orang lain. Anda selalu menyenangkan orang. Anda tidak percaya diri menjadi diri Anda sendiri. Anda memiliki harga diri yang rendah. Pikiran Anda hampir selalu negatif dan kritis terhadap diri sendiri. Anda merasa terus-menerus tidak termotivasi dan datar. Anda sedang mengalami malam gelap jiwa atau krisis spiritual. Anda menderita masalah kesehatan kronis. Anda tidak bisa tidur dengan benar. Hidup tidak terasa nyata. Anda merasakan perasaan putus asa. Anda merasakan kekosongan. Anda memiliki kemarahan atau kesedihan yang hebat. Anda percaya bahwa dunia menentang Anda. Anda berjuang untuk mempercayai orang lain atau diri Anda sendiri. Anda terus mengulangi kesalahan yang sama. Anda terus menarik orang yang salah ke dalam hidup Anda. Anda merusak diri sendiri dan mensabotase diri sendiri. Anda memiliki dorongan kuat menuju kecanduan. Anda memiliki banyak pemicu emosional yang kuat. Anda berjuang dengan tingkat kecemasan atau kepanikan yang tinggi. Anda ingin sendirian sepanjang waktu atau di sekitar orang lain sepanjang waktu untuk melarikan diri dari diri sendiri. Semakin banyak tanda yang dapat Anda hubungkan, semakin Anda perlu melakukan pekerjaan batin. Kami akan menjelajahi beberapa jalur kerja batin di bawah ini. Tentu saja, perlu diingat bahwa banyak dari tanda bahaya di atas adalah gejala penyakit mental. Dengan segala cara, carilah terapis profesional yang dapat membantu jika Anda mencurigai ada sesuatu yang tidak beres dalam pikiran Anda. Pekerjaan batin bukanlah pengganti bantuan yang ditargetkan secara psikiatris ataupun psikologis. Namun, ini adalah praktik pelengkap penting yang sama pentingnya dengan tidur, berolahraga, atau melakukan apapun yang benar-benar membantu Anda pada tingkat inti. Mengapa kebanyakan orang takut dengan pekerjaan batin? Mungkin terdengar konyol, tetapi kenyataannya adalah bahwa orang merasa ditolak atau ngeri oleh pekerjaan batin pada tingkat bawah sadar.
Mengapa dan bagaimana ini terjadi? Lihat saja dunia. Beberapa ahli telah menjelajahi tata surya dan galaksi jauh lebih teliti daripada kedalaman lautan kita sendiri. Mereka menemukan lebih banyak tentang bagaimana segala sesuatu bekerja secara mekanis daripada kekuatan hidup yang menjiwai mereka. Kita tahu lebih banyak tentang bertarung dan menyusun strategi melawan musuh di luar dari kita daripada yang kita ketahui tentang menghadapi apa yang disebut musuh yang menjulang di dalam diri kita. Orang akan melakukan apa saja, tidak peduli seberapa konyolnya, untuk menghindari menghadapi jiwa mereka sendiri. Kenyataannya adalah bahwa pergi jauh membuat kita takut. Kita akan lebih siap berperang dan memusnahkan orang lain daripada mencari ke dalam diri kita sendiri untuk mencari sumber penderitaan kita sendiri. Kita akan lebih siap menyalahkan orang lain, kehidupan, Tuhan, atau kenyataan, dan mengadopsi victim mentality atau mentalitas korban daripada berani memberi diri kita pandangan jujur yang baik untuk kita bercermin. Dalam beberapa kasus, kita lebih suka mati dalam ketidaktahuan yang keras kepala daripada mengakui bahwa kita salah, tertipu, atau bertanggung jawab atas penderitaan kita dan rasa sakit orang lain. Ego kita adalah makhluk kecil yang rapuh dan haus kekuasaan. Pekerjaan batin seperti kryptonite bagi ego diri palsu yang kita bawa kemana-mana. Apakah mengherankan bahwa kita ditakuti olehnya jauh di lubuk hati? Tentu saja, banyak seeker yang telah mengalami kebangkitan spiritual akan memberikan senyum licik pada saat ini dan berkata, "Ya, saya berbeda. Ya, tidak, Anda tidak. Maaf, tetapi kenyataannya adalah bahwa Anda memiliki ego sama seperti orang lain, dan inilah saatnya untuk menghadapinya." Kekuatan pekerjaan batin yang tak terduga. Pekerjaan batin mungkin secara dangkal terlihat mewah, puitis, dan mistis. Tetapi ketika Anda masuk ke intinya, itu adalah perjalanan darah, keringat, muntah, dan air mata yang meremukkan tulang. Anda tidak bermain dengan kristal dan menyanyikan mantra lucu sambil melakukan pekerjaan batin. Walaupun hal-hal itu dapat saling melengkapi dan membantu dengan caranya sendiri. Pekerjaan batin bukanlah sesuatu yang dapat Anda kenakan sebagai lencana superioritas yang egois. Pekerjaan batin pada intinya adalah tentang menempatkan kebenaran dan keinginan akan kebebasan cinta di atas segalanya. Ini tentang membiarkan diri Anda dipanggil, dirobohkan, dibakar, dan dibangun kembali ribuan kali lipat. Pekerjaan batin adalah proses kematian dan kelahiran kembali dari sebuah jiwa. Itu tidak pernah berhenti, bahkan selalu mencapai tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Karena ketika seseorang percaya bahwa ia telah sampai pada tujuan hidupnya, saat itulah terjadi stagnansi. Saat itulah narsisme spiritual tumbuh subur, dan bayangan muncul di wajahnya. Pekerjaan batin adalah siklus. Ketika kita menyerahkan diri kita pada pekerjaan batin, kita sedang dalam pencarian untuk merangkul paradoks keberadaan. Kami sedang dalam pencarian untuk berjalan di ruang liminal, bersedia untuk mati dan dilahirkan kembali setiap saat, dan melangkah ke semua yang kami bisa. Kami sedang dalam perjalanan untuk menghadapi bayangan kami yang paling mengerikan untuk mewujudkan cahaya ilahi. Sederhananya, ini adalah perjalanan yang luar biasa dan dapat dimengerti. Orang-orang takut akan hal itu. Jauh lebih mudah untuk menjalani kehidupan yang biasa-biasa saja. Jauh lebih mudah untuk berjalan di jalan yang telah diaspal oleh orang lain sebelum kita. Jauh lebih mudah untuk menuding orang lain dan mengabaikan tanggung jawab diri sendiri. Berjalan di jalan yang jarang dilalui jauh lebih sulit, jauh lebih tidak nyaman, dan jauh lebih menuntut. Dan kebanyakan orang tidak siap atau mau membuat pilihan itu. Ya, biasa-biasa saja, dan kepuasan diri memberikan sedikit kenyamanan. Tetapi kenyamanan inilah yang ironisnya mengarah pada kekosongan, kehilangan jiwa, dan perampasan total dari apapun yang benar-benar nyata, benar-benar layak untuk dijalani. Intinya, jalan biasa-biasa saja dan berpuas diri sama artinya dengan kematian. Jalan dengan tantangan sama artinya kehidupan. Sekarang, ada cara untuk membuat jalan yang penuh dengan gejolak, yaitu pekerjaan batin. Menghubungkan dengan sumber kekuatan Anda yang lebih dalam, semangat bebas batin Anda, dan esensi serigala liar Anda adalah cara pertama.
Ketika Anda dapat mengikuti naluri dan intuisi Anda, melihat dengan jelas, membuat pilihan yang bijaksana, dan melindungi diri Anda dari orang-orang yang ingin memangsa Anda, jalannya menjadi lebih jelas. Ada banyak cara lain untuk memberdayakan jalur kerja batin Anda yang terlalu banyak untuk dijabarkan di dalam video ini. Tetapi intinya adalah bahwa pekerjaan batin Anda tidak harus menjadi cobaan yang mengerikan. Ingatlah bahwa tidak peduli betapa menyakitkan rasanya, burung phoenix selalu muncul dari api. Dengan kata lain, tidak peduli seberapa buruk hal-hal yang terjadi, nikmatilah dengan mengetahui bahwa rasa sakit adalah katalis untuk transformasi spiritual yang mendalam. Akhirnya, saya ingin Anda memahami bahwa sifat ego berarti akan selalu bertentangan dengan pekerjaan batin. Jiwa Anda lah yang mendorong Anda menuju pekerjaan batin. Jadi sebaiknya Anda belajar bagaimana membedakan antara suara ketakutan atau ego dan suara intuisi Anda atau jiwa. 3 jalur kerja batin yang mendalam. Ada banyak jalur kerja batin yang ada saat ini, dan saya tidak mengaku mengetahui semuanya. Saya hanya dapat berbagi dengan Anda yang telah saya coba, serta yang telah berhasil saya lalui. Berikut adalah 3 jalur kerja batin teratas yang saya rekomendasikan dalam perjalanan kebangkitan spiritual. Yang pertama, cinta diri atau self-love. Mencintai diri sendiri adalah salah satu jalur kerja batin yang lebih lembut dan mudah didekati. Tapi, itu tidak melemahkan atau meniadakan pentingnya. Mencintai diri sendiri dapat membuat dirinya menjadi dangkal atau memanjakan diri yang tidak perlu di tangan yang salah. Tetapi dengan pelatihan yang tepat, cinta diri sendiri dapat menjadi lebih dalam dan benar-benar mengubah Anda pada tingkat inti. Bagi mereka yang memulai perjalanan kerja batin, saya selalu merekomendasikan cinta diri sebagai tempat awal terbaik. Tanpa membangun hubungan yang baik dengan diri sendiri, bentuk-bentuk pekerjaan batin lainnya yang tercantum di bawah ini mungkin terlalu mengintimidasi, terlalu sulit, atau merusak kesehatan Anda. Salah satu bentuk cinta diri favorit saya adalah pekerjaan cermin. Hal ini cukup sederhana, melibatkan penggunaan cermin untuk melihat dengan jelas rasa tidak aman dan ketakutan Anda. Itu juga menghubungkan Anda dengan esensi diri Anda yang lebih dalam, yang penuh dengan belas kasih, pengampunan, dan penerimaan tanpa syarat jiwa Anda. Yang kedua, pekerjaan batin anak atau inner child. Satu tingkat yang lebih dalam adalah pekerjaan batin anak atau inner child. Suatu bentuk pekerjaan batin yang melibatkan pemeriksaan luka, ketakutan, dan keyakinan masa kecil Anda. Untuk tingkat yang berbeda, kita semua membawa luka inner child. Tugas kita sebagai orang dewasa adalah menghubungkan kembali bagian dari kita yang kekanak-kanakan ini, menggali kepercayaan atau ketakutan masa kanak-kanak yang membatasi, dan mengintegrasikan bagian diri kita yang rapuh ini kembali ke dalam struktur kepribadian kita. Inner child Anda adalah sumber kreativitas, kegembiraan, spontanitas, cinta, dan kebijaksanaan yang luar biasa. Namun, pada saat yang sama, inner child Anda dapat menjadi sumber obsesi yang tidak logis, ketakutan yang tidak tergoyahkan, perilaku mensabotase diri sendiri, dan kepercayaan diri yang membatasi. Pekerjaan inner child dapat mengganggu banyak urusan yang belum selesai. Jika Anda memiliki masa kanak-kanak yang penuh dengan kekerasan, Anda mungkin merasa takut terhadap pekerjaan ini. Banyak yang melakukannya, atau bahkan terhadap batiniah anak-anak Anda. Tetapi sebagai orang yang memiliki masa kecil yang traumatis dan telah melakukan banyak pekerjaan, saya dapat memberitahu bahwa semua rasa sakit, air mata, dan kemarahan benar-benar sepadan. Anda perlu membersihkan rasa sakit itu dan tidak membiarkannya mengendalikan Anda. Yang ketiga, pekerjaan bayangan atau shadow work. Pada tingkat terdalam dari proses pekerjaan batin adalah pekerjaan bayangan. Bentuk pekerjaan batin ini adalah yang paling kompleks, sulit dipahami, dan menakutkan dari semuanya. Dengan kerja bayangan, kita benar-benar menjelajahi tempat tergelap dari jiwa kita yang sengaja kita tekan, sangkal, setiap hari. Kita semua tahu apa yang tersembunyi di balik bayang-bayang. Iya, mimpi buruk yang mengerikan. Pekerjaan bayangan adalah praktik menjelajahi iblis batiniah Anda. Di dalam bayanganmu, bersembunyi segala sesuatu yang dilarang, dianggap tabu, buruk, jelek,
dan tidak dapat diterima oleh orang tua dan masyarakat. Bayangan diri Anda mengandung semua hal yang secara diam-diam membuat Anda malu dan jijik di dalam diri Anda sendiri. Sebelum mencoba pekerjaan bayangan, sangat penting bagi Anda untuk berlatih mencintai diri Anda sendiri. Anda harus memiliki harga diri yang stabil dan sehat sebelum melakukan pekerjaan bayangan. Mengapa demikian? Anda mungkin bertanya-tanya. Pekerjaan bayangan dapat dengan mudah membuat Anda merasa 1000 kali lebih buruk tentang diri Anda sendiri jika Anda sudah memiliki harga diri yang buruk. Untuk alasan ini, pekerjaan bayangan adalah bentuk lanjutan dari pekerjaan batin yang bukan untuk pemula. Jika Anda memiliki pengalaman dengan pekerjaan batin, saya sarankan untuk mendekati pekerjaan bayangan secara perlahan.